semester 1. Video ini untuk memenuhi tugas akhir semester UAS Filsafat Ilmu Pendidikan yang berjudul Sarana Berpikir Ilmiah. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, di sini saya akan memberikan sedikit pembelajaran materi tentang pembelajaran filsafat ilmu pendidikan yang berjudul Sarana Berpikir Ilmiah. Pengertian sarana berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah bahasa. Secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu membangun akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan dan mengembangkan. Nah, di sini juga ada beberapa pengertian menurut para ahli ilmu. Jadi yang pertama nih, menurut Salam, berpikir ilmiah adalah proses berpikir atau proses aktivitas manusia untuk menemukan atau mendapatkan ilmu, teman-teman. Jadi proses berpikir untuk sampai pada suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Jadi berpikir ilmiah itu proses berpikir ini menurut Salam ya. Jadi proses berpikir untuk sampai pada suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan, teman-teman. Jadi kira-kira seperti itulah. Yang kedua, menurut Eman Sulaiman, berpikir ilmiah menerapkan proses berpikir atau pengembangan pikiran yang tersusun secara sistematis yang berdasarkan pengetahuan ilmiah yang sudah ada, teman-teman. Jadi ini tuh pikiran-pikiran dari pengetahuan tuh yang udah ada terus digali kembali gitu ya. Di sini juga ada peran bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Jadi bahasa ilmiah ini berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran seluruh proses berpikir ilmiah. Jadi yang merupakan sarana komunikasi yang ditujukan untuk menentukan, menyampaikan informasi dengan berupa pengetahuan dengan syarat bebas dari unsur emotif, reproduktif, dan objektif dan eksplisit. Jadi seperti itu ya, sarana berpikir ilmiah ini bisa sebagai alat komunikasi gitu. Jadi bahasa juga mempunyai dua fungsi. Yang pertama sebagai alat komunikasi manusia. Jadi kita berkomunikasi dengan manusia gitu ya. Nah, dan yang kedua ini sebagai sarana budaya yang mempersatukan kelompok manusia yang mempergunakan bahasa tersebut. Jadi misalkan ada kelompok manusia yang menggunakan bahasa tersebut ya, teman-teman. Bahasa adalah unsur yang terpadu dengan unsur-unsur lain di dalam jaringan kebudayaan. Pada waktu yang sama, bahasa merupakan sarana pengungkapan nilai-nilai budaya, pikiran, dan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan. Nah, jadi ada dua penggolongan bahasa
Jadi untuk melakukan kegiatan ilmiah secara lebih baik diperlukan sarana berpikir salah. Satunya adalah matematika. Jadi matematika ini adalah bahasa yang melambaikan serangkaian makna dari pernyataan yang kita sampaikan. Jadi lambang matematika bersifat artikal yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan. Nah, kepadanya, jadi matematika ini adalah bahasa yang berusaha menghilangkan sifat kabur, jadi majemuk dan emosional dari bahasa verbal. Matematika merupakan alat yang dapat memperjelas dan menyederhanakan suatu keadaan atau situasi melalui abstraksi, idealisasi, atau generalisasi untuk suatu studi atau pemecahan masalah. Jadi mengkomunikasikan gagasan dengan bahasa matematika justru lebih praktis, sistematis, dan efisien. Sarana bahasa matematika dan statistika. Fungsi berpikir ilmiah sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan dalam kegiatan ilmiah secara keseluruhan. Dalam hal ini, berpikir ilmiah merupakan alat bagi cabang-cabang ilmu untuk mengembangkan materi pengetahuan yang berdasarkan metode ilmiah. Kesimpulannya, sarana berpikir ilmiah merupakan alat untuk membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang akan ditempuh agar memperoleh pengetahuan dengan benar. Bahasa merupakan sarana pengkomunikasian, cara-cara berpikir sistematis, dan memperoleh ilmu. Tanpa kemampuan berbahasa, seseorang tidak akan dapat melakukan kegiatan ilmiah secara sistematis dan benar. Nah, logika juga sebagai sarana berpikir ilmiah mengarahkan manusia untuk berpikir dengan benar sesuai dengan kaidah berpikir yang benar. Logika membantu manusia dapat berpikir sistematis dan bertanggung jawab. Nah, statistika tidak boleh dipandang sebelah mata oleh yang mampu melaksanakan kegiatan ilmiah dengan baik. Pengusahaan statistika sangat diperlukan bagi orang-orang yang menarik kesimpulan dengan sah. Jadi, walaupun kita mencari berbagai bahasa, tapi kita juga harus mengedepankan statistika, karena di statistika itu yang akan menarik kesimpulan dengan sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi itulah video pelajaran dari saya.